Halo teman-teman, selamat datang. Hari ini saya pengen mengungkapkan banyak terima kasih pada penulis buku Filosofi Teras, Henry Manampiring. Dan buku ini itu nggak melulu bermanfaat untuk kita yang terkekang dalam penderitaan yang berkepanjangan. Kita tidak bisa mengontrol diri, kita dikendalikan oleh ego kita baperan, kita nggak bisa tenang, dan seterusnya. Ketika kita pengen hidup tenang, hidup damai, beberapa orang itu harus menemui para psikologi, para pakar psikolog, dan harus mengocek biaya yang mungkin begitu mahal daripada kita membaca buku ini. Dan teman-teman, ketika kita menemui psikolog, ada beberapa tahapan untuk kita tenang, dan ternyata nggak bisa sekali kita menemui para psikolog tersebut. Harus beberapa kali untuk benar-benar diri kita itu tenang. Ketika saya membaca buku ini, itu hanya dalam satu hari teman-teman bisa menghabiskan buku ini, dan kita akan merasakan betapa nyamannya, betapa tenangnya hidup ini, hanya gara-gara kita itu menemukan beberapa tips, beberapa ramuan yang ternyata itu sangat mudah. Semisal dulu itu ketika saya menemukan ada orang jengkelin, ada orang yang bikin saya itu nggak enak gitu ya, pasti ya saya tuh selalu ngerundel di hati, saya memaki-maki dia di hati, atau mungkin saya marah gitu ya, dan ternyata itu nggak mengenakan bagi diri saya harus banyak mengeluarkan energi, dan sekali lagi itu nggak mengenakan. Tetapi ketika saya membaca buku ini, ternyata hanya cukup kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol. Semisal dia itu marah-marah sama saya gitu ya, atau semisal dia itu sifatnya tuh bikin kita jengkel. Nah, misalnya saya sedang bekerja gitu ya, saya sedang bekerja, ada dia yang ternyata itu dia suka ngadu-ngadu sama bos bahwa ternyata pekerjaan saya itu nggak bagus loh, ternyata Tasori itu orangnya kalau kerja itu tidak sesuai deadline dan seterusnya. Nah, daripada saya memikirkan kebencian dia terhadap saya lebih fokus, oh ya udah, artinya dia itu orang yang tidak punya adab karena dia membongkar aib-aibnya temannya sendiri, atau mungkin itu bukan aib tapi dia mengarang cerita gitu ya. Nah, saya nggak akan fokus pada hal itu, karena saya akan berpikir bahwa orang-orang yang seperti itu artinya dia kurang etika, dia tidak bisa menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Nah, orang seperti itu masa kita pikirkan, ya kan? Artinya itu nggak penting. Nah, yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana caranya agar saya itu lebih produktif lagi. Apa yang dikatakan temanku itu tidak benar, ya sudah, saya fokus bekerja. Nah, dan semacam itu tuh mungkin saya jadikan kritik, apakah selama ini kinerja saya yang tidak sesuai deadline itu, padahal saya sesuai deadline, tapi kok dia masih ngomongin gitu ya. Oh, ataukah mungkin saya selalu mepet deadline sehingga akhirnya dia menganggap bahwa itu tidak sesuai deadline. Oh, berarti saya bekerjanya tuh harus lebih giat lagi, misalnya. Tapi teman-teman, mungkin untuk isi dari buku ini sudah banyak yang tahu ya. Jadi saya tidak akan lebih fokus ke situ. Saya tidak akan fokus ke isi keseluruhan pada buku ini, tapi saya akan lebih membahas betapa saya beruntungnya dan betapa saya bangganya buku ini itu diterbitkan. Karena begini, ada beberapa orang yang sebelumnya itu tidak mengenal filsafat, ada beberapa orang yang sebelumnya tidak mengenal filsafat, tapi pada akhirnya dia tahu. Dan itu satu kunci, satu jalan yang sebenarnya itu wow banget gitu. Begini teman-teman, karena buku ini, yang tadinya orang-orang itu tidak mengenal filsafat, yang tadinya filsafat itu sangat asing, tetapi karena mereka itu mengalami penderitaan, mereka ingin bahagia, akhirnya mereka membaca buku ini. Mereka membaca buku ini karena memang buku ini kan fokus pada filsafat stoik ya, stoikisme, dan gara-gara aliran filsafat ini akhirnya mereka tuh lebih memahami, bukan lebih memahami, tapi mereka tuh lebih akrab dengan yang namanya filsafat yang katanya elit, gara-gara buku Filosofi Teras ini, ya kan? Jadi mereka jadi lebih akrab, dan sebenarnya itu tuh gerbang awal untuk mereka itu mau belajar filsafat. Itu gerbang awal. Karena begini,
filsafat ya, bahkan dari bangku-bangku kuliah pun, mereka yang masuk ke kampus, yang punya kesempatan untuk kuliah, banyak yang mereka tuh nggak paham apa itu filsafat, bahkan di telinganya itu asing, apa sih itu filsafat. Apalagi mereka-mereka yang tidak punya kesempatan untuk masuk kuliah, mereka yang tidak punya kesempatan untuk ngampus, mereka yang hanya lulusan SMK, SMP gitu ya. Tetapi gara-gara buku ini menjadi satu jembatan, akhirnya mereka tuh kenal. Jadi yang paling penting itu mereka tuh akrab dulu sama yang namanya filsafat. Jadi ketika mereka akrab, ya kan, bahwa ternyata kok yang eh, saya tuh berpikir bahwa filsafat itu ruwet, filsafat itu menyeramkan. Kok malah filsafat itu menjadi salah satu jembatan saya untuk hidup tenang, hidup damai. Ya kan? Yang katanya kalau kita belajar filsafat maka kita akan menjadi ateis. Ketika kita belajar filsafat maka kita akan menjadi orang yang urakan gitu. Kita akan jadi orang yang ngeyelan gitu. Tapi ternyata ketika saya belajar filsafat, saya malah mendapatkan ketenangan di situ. Oke ya. Nah jadi makasih ya buat Mas Henry Manampiring sudah menulis buku ini. Gara-gara Mas Henry nih, akhirnya orang tuh jadi lebih akrab dengan filsafat. Karena begini teman-teman, banyak sekali mereka itu yang membahas tentang hidup sehat. Misalkan banyak ya kampanye-kampanye bumi hijau gitu ya, banyak orang menanam pohon 1000 pohon gitu di beberapa daerah. Terus saya juga dulu pernah sempat masuk ke komunitas yang fokusnya itu tentang kesehatan mental para mahasiswa dan mahasiswi dulu ya. Jadi di kampus-kampus tuh dulu. Nah saya sempat masuk ke situ, jadi ada yang menginisiasi, saya hanya bagian kecil. Dan ya banyak sekali orang-orang yang mengkampanyekan betapa pentingnya ini itu, tetapi saya sangat jarang menemukan, mungkin saya belum pernah ya menemukan sebelum-sebelumnya itu saya hampir nggak pernah menemukan ada orang yang memang konsen, yang fokus mengkampanyekan orang-orang untuk berpikir waras, berpikir kritis, kita terbiasa untuk berpikir secara mendalam gitu ya. Itu hampir nggak ada. Dan ya itu tugasnya orang-orang yang mendalami ilmu filsafat, mereka-mereka yang punya kesempatan untuk belajar filsafat lebih jauh gitu. Ya siapa ya, para akademis itu, para pegiat-pegiat filsafat, para komunitas filsafat, itu tugasnya. Nah jadi karena adanya buku Filosofi Teras ini, akhirnya tugas kami itu jadi tidak lebih ringan lah, intinya lebih ringan. Nah mungkin itu ya. Yang kedua, dari buku Filosofi Teras ini, saya yakin banyak tokoh agamawan yang mereka itu hidupnya ya tidak selalu berjalan mulus, ya kan. Nah akhirnya dia membaca buku Filosofi Teras. Jadi mungkin teman-teman yang mereka misalnya tokoh agamawan gitu ya, atau ustadz atau pendeta dan seterusnya, yang intinya tokoh agamawan gitu ya, yang dia itu belajar Filosofi Teras dan pada akhirnya mereka menemukan ketenangan gitu. Nah, artinya apa? Ketika ini saya contohkan ustadz lah. Banyak sekali ustadz-ustadz yang dia itu berceramah tapi dia tidak memahami filsafat. Nah, mungkin gara-gara buku ini banyak ustadz yang akhirnya dia itu lebih akrab dengan filsafat dan betapa pentingnya filsafat untuk bekal dia berceramah atau menyampaikan ilmu-ilmu agama, pesan-pesan agama. Karena begini teman-teman, di saat seperti ini itu orang banyak yang tidak peduli dengan ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Ya memang ini sangat ironi ya, tetapi ya kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, karena pada saat ini banyak orang yang berpikirnya itu sangat dangkal gitu ya. Jadi ketika dia misalnya untuk orang awam ya, gimana dong, atau gini, kenapa sih saya itu nggak boleh makan babi gitu ya sebagai umat Islam misalnya. Nah terus sama agama gitu ya, karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kita itu dilarang untuk makan babi. Nah untuk orang awam itu tidak masuk akal gitu ya. Untuk orang awam ya itu nggak akan masuk akal, karena dalam Al-Quran nggak dibolehkan makan babi. Lah maksudnya apa gitu? Apa penjelasan di situ?
Nah, akhirnya filsafat di situ berperan bahwa ada beberapa penjelasan yang sangat rasional mengenai hal itu. Jadi akhirnya tuh para agamawan itu ketika menyampaikan sesuatu itu sifatnya bukan dogmatis gitu, bukan plek dikasih terus mereka suruh berpikir, bukan seperti itu. Tetapi ketika mereka belajar filsafat, para agamawan belajar filsafat, maka dia akan menjelaskan agamanya, pesan-pesan agama dengan sangat rasional, dan itu yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Kayak misalnya Habib Ja'far, kenapa dia itu sangat mudah sekali diterima sama golongan orang-orang awam ya, bahkan orang-orang non-muslim pun, orang Kristen dan seterusnya, itu juga menyukai Habib Ja'far. Pertama karena apa yang dia dakwahkan itu sangat rasional. Selain dia itu memberikan pesan-pesan agama yang sangat ramah gitu ya, tetapi dia juga ketika memberikan penjelasan itu sangat rasional. Dan ternyata beliau itu backgroundnya dulu itu di filsafat. Jadi memang begitu sangat pentingnya filsafat bagi kehidupan kita. Nah jadi ini jadi melebar ya, gara-gara buku satu ini, Filosofi Teras, ini pembahasan jadi melebar. Nah jadi buat Mas Henry Manampiring, terima kasih sudah menulis buku Filosofi Teras ini. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen merekomendasikan buku kepada teman-temannya, ya mungkin saya sarankan rekomendasiinlah buku ini kepada teman-teman kalian gitu. Karena buku ini tuh akan menjembatani orang lebih akrab lagi dengan filsafat, karena sebegitu pentingnya filsafat bagi kehidupan kita. Karena ketika kita belajar filsafat itu kita akan belajar untuk menyusun logika, menyusun argumen kita. Dan bahkan gini teman-teman, Imam Ghazali itu pernah bilang, siapapun yang tidak belajar logika maka kredibilitas keilmuannya itu diragukan. Nah logika itu kan cabang daripada filsafat gitu ya. Orang yang tidak belajar logika itu kredibilitas keilmuannya itu diragukan, kata Imam Ghazali. Artinya filsafat itu sangat penting, bahkan bagi saya filsafat itu wajib. Jadi ketika ada agamawan yang mengatakan bahwa filsafat itu haram, itu perlu dipertanyakan. Ulangi ya. Jadi ketika ada saya ulangi nih karena ini sangat sensitif sekali ya. Ketika ada para agamawan yang mengharamkan filsafat, kita perlu pertanyakan kredibilitas keilmuan mereka. Karena apa? Ya bagaimana para agamawan itu ingin menyampaikan pesan-pesan agama dengan sangat rasional ketika ternyata dia nggak belajar filsafat gitu. Bahkan Imam Ghazali pun pernah bilang tadi bahwa orang yang tidak belajar logika, maka kredibilitas keilmuannya itu diragukan. Dan logika itu adalah cabang daripada filsafat. Mungkin begitu teman-teman. Oke, nggak mau berpanjang lebar. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Rekomendasiinlah buku ini. Saya tidak di-endorse sama penulisnya, sama penerbitnya, sama toko buku dan seterusnya. Saya nggak di-endorse sama sekali. Saya membahas buku ini karena memang buku ini sangat penting buat kita. Terima kasih, sampai jumpa.